Gunung Lawu via Candi Cetho, dari cerita mistis hingga peninggalan sejarah. Cukup banyak orang melihat Gunung Lawu sebagai gunung yang penuh dengan misteri, angker atau bahkan menyeramkan. Terbukti di hampir semua sosial media ketika nama Gunung Lawu terangkat ada saja hal-hal mistis yang juga ikuti dibicarakan. Adanya label gunung angker sepertinya tidak muncul secara tiba-tiba, tapi naik berbarengan dengan banyaknya kejadian aneh yang memang pernah terjadi di gunung ini. Misal kasus hilang atau meninggalnya pendaki yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Dari kejadian tersebut akhirnya membuat orang-orang berspekulasi dan mengaitkannya dengan hal-hal di luar nalar. Advertisement. Banyaknya cerita soal keangkeran Gunung Lawu ini pun sempat juga memengaruhi rencana perjalanan saya. Hampir 2 tahun lebih rencana pendakian ke Gunung Lawu yang pernah saya buat harus batal di tengah jalan. Ada saja alasan yang membuat rencana ini gagal, mulai dari sulitnya mendapat izin orang rumah hingga teman sependakian yang mendadak mundur secara tiba-tiba. Tapi di pertengahan bulan Oktober kemarin akhirnya saya berkesempatan juga mengunjungi gunung yang memiliki ketinggian 3.265 mdpl ini. Bersama 4 orang teman, saya mendaki ke Gunung Lawu melalui jalur pendakian Candi Cetho yang terletak di Dusun Cetho, Desa Gumeng, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jalur pendakian ini dipilih karena beberapa pertimbangan, salah satunya karena jalur Candi Cetho punya panorama alam yang cukup menarik. Menurut catatan sejarah, Candi Cetho ini dibangun oleh Raja Brawijaya V pada 1397 Saka atau 1475 Masehi sebagai tempat melakukan ritual ruatan atau tolak bala. Meskipun tidak sempat menjelajahi kompleks candi ini secara keseluruhan, tapi pemandangan dari pelatarannya saja sudah sangat cantik. Tak ayal, tempat ini selalu dipenuhi wisatawan khususnya pada akhir pekan. Candi Ketek atau Candi Kera yang ada di jalur pendakian Gunung Lawu via Cetho. Candi Ketek atau Candi Kera yang ada di jalur pendakian Gunung Lawu via Cetho. Tidak jauh dari Candi Cetho yang juga jadi titik awal pendakian terdapat Candi Ketek. Ketek sendiri dalam bahasa Jawa berarti kera. Candi ini berada tepat di sisi kanan jalur pendakian sehingga bisa dinikmati langsung oleh para pendaki. Candi Ketek memiliki 4 teras bertingkat yang mengarah ke sisi barat, di mana tiap terasnya dihubungkan dengan undakan batu. Terdapat juga jalan setapak yang bisa digunakan untuk menuju ke teras paling atas. Berbeda dibanding Candi Cetho, candi ini terlihat lebih sepi dari pengunjung karena jaraknya yang lumayan jauh dari area parkir kendaraan. Suasana mistis akan mulai terasa ketika pendakian menuju pos 1, yang mana saya dan teman-teman harus mendaki jalur bertangga yang mirip dengan pintu gerbang ke Singgasana Raja. Di kiri dan kanannya terdapat payung berwarna kuning emas yang sangat identik dengan atribut kerajaan, bahkan di pertengahan tangga terdapat juga patung yang ukurannya cukup besar dengan bentuk yang unik. Selepas jalur tangga kami dipertemukan lagi dengan kolam yang sangat jernih dengan air yang terus mengalir dari lubang-lubang batu. Bahkan di dalamnya terdapat uang logam yang mungkin dilemparkan para peziarah. Tidak sampai di situ suasana mistis di Gunung Lawu terus berlanjut ke beberapa pos yang kami lewati. Di antaranya pos 2 dan pos 4, di sini saya menemukan tempat penyimpanan sesajen yang di dalamnya terdapat dupa yang masih menyala. Cukup menarik memang, karena saya sendiri jarang sekali menemukan pemandangan seperti ini khususnya di gunung-gunung Jawa Barat. Untuk jalur pendakian dari base camp sampai pos 4 bisa dibilang menarik dan lumayan menantang. Di awal pendakian kami diajak memasuki area hutan yang cukup rapat dengan tanjakan-tanjakan pendek yang lumayan menguras tenaga. Bahkan di pertengahan pos 3 dan pos 4 kondisi jalur pendakian berubah lagi menjadi lebih curam. Hal ini terjadi karena jalur yang dilalui kondisinya mulai rusak akibat terlalu sering dilewati para pendaki. Perlu kehati-hatian dan konsentrasi lebih jika melintasi jalur ini, apalagi jika mendaki saat musim hujan karena jalur akan berubah menjadi sangat licin. Durasi waktu yang diperlukan pun terbilang cukup lama karena jalur Cetho ini memang menjadi jalur terpanjang dengan jarak tempuh kurang lebih 9 km dari base camp sampai puncak. Menjelang pos 5 atau bulak peperangan jalur pendakian mulai berubah menjadi lebih landai dan cukup nyaman untuk dilalui. Di pos 5 ini para pendaki akan dimanjakan dengan pemandangan padang savana yang membentang luas dan sangat cocok untuk jadi spot berfoto. Tempat ini pun digunakan juga sebagai area camp karena bisa menampung banyak tenda. Di balik keindahannya tempat ini tak lepas juga dari cerita-cerita yang penuh misteri.
Salah satu cerita yang melekat dengan Bulak Peperangan adalah kisah pertempuran antara pasukan kerajaan Majapahit pimpinan Brawijaya V dengan pasukan kerajaan Demak yang dipimpin Raden Patah. Bahkan menurut masyarakat setempat, suara pertempuran tersebut masih sering terdengar sampai sekarang, walaupun hanya didengar oleh orang-orang tertentu. Entah benar atau tidak, tapi yang pasti tempat ini merupakan salah satu spot paling keren yang bakal dilalui ketika mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Pos 5 atau Bulak Peperangan jadi salah satu pos yang bisa digunakan sebagai area camp. Tak sedikit yang percaya jika di Bulak Peperangan ini dulunya pernah terjadi pertempuran hebat antara pasukan Brawijaya V dengan pasukan Raden Patah. Satu tempat lain yang menjadi favorit saya di jalur Ceto ini adalah Gupak Menjangan. Jaraknya tak begitu jauh dari Bulak Peperangan, hanya perlu 40 menit perjalanan untuk sampai di pos ini. Pos Gupak Menjangan menjadi tempat camp favorit para pendaki. Karena di sekitaran area ini terdapat pohon-pohon pinus besar yang menjadikannya teduh dan sangat nyaman. Akan menyenangkan berlama-lama di tempat ini apalagi jika cuaca cerah dengan angin yang berembus pelan. Saat musim hujan, pendaki bisa menemukan sumber air yang terbentuk dari genangan air hujan. Dan menurut masyarakat setempat juga genangan air tersebut biasanya jadi tempat minum menjangan atau rusa yang ada di Gunung Lawu. Nama Gupak Menjangan sendiri diambil dari kata menjangan atau rusa tersebut. Dan itulah cerita Gunung Lawu. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.